2011 dari SMP Negeri 4 Petarukan Kabupaten Pemalang, dan rekan saya Pembangun Wibowo dari SMP Negeri 4 Petarukan JGB Angkatan 11. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini kami akan mewawancarai kepala sekolah di instansi kami di SMP Negeri 4 Petarukan, yaitu bersama Bapak Sudiarto SPD MPD. Baik, langsung saja kita menuju sesi wawancara. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan semangat. Ya, terima kasih Pak. Kali ini kami akan melaksanakan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah di instansi kami SMP Negeri 4 Petarukan. Berkenan ya Pak? Monggo ya. Wawancara ini terkait dengan modul 3.1. Harapannya kami berdua selaku CGB akan lebih memahami tentang materi pengambilan nilai dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, langsung saja Pak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral itu sebetulnya mudah. Jadi saya memilah-milah untuk kasus-kasus. Biasanya kalau berkaitan dengan dilema etika itu kepentingan benar melawan benar. Jadi semuanya benar, kita dihadapkan dua pilihan atau beberapa pilihan yang sama-sama benar. Biasanya skalanya adalah skala prioritas saja. Jadi semuanya itu tidak bertentangan dengan masalah hukum atau berkaitan dengan pelanggaran regulasi yang ada. Kemudian di rujukan moral. Kalau rujukan moral itu biasanya permasalahan itu berkaitan dengan pelanggaran atau melanggar undang-undang maupun regulasi yang ada. Jadi kalau permasalahan itu dihadapkan dengan peraturan yang ada dan itu menyalahi aturan yang ada, itu berarti rujukan moral. Tetapi kalau tidak menyalahi aturan, hanya beberapa kepentingan yang ada, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit tapi masih benar melawan benar, itu dilema. Itu sih ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana pengambilan keputusannya? Ya. Untuk mengambil keputusan berkaitan dengan itu berarti kan benar melawan benar, itu kan berarti dilema etika gitu. Saya biasanya mengambil skala prioritas. Jadi prioritas mana yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Terkadang kan pilihan itu bisa dihadapkan pada dua pilihan itu kan bisa berkaitan dengan individu dan masyarakat. Nah, kita lihat kasusnya itu lebih prioritas yang mana ketika kita berhadapan dengan masyarakat. Kalau lebih diprioritaskan terhadap individu, ya kita mengambil pilihan seperti itu. Bisa juga jangka panjang dan jangka pendek, hadapkan berdasarkan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian juga bisa dihadapkan dengan masalah kesetiaan dengan kebenaran. Jadi itu kalau kita dihadapkan pada dua pilihan itu, biasanya saya memilih mana yang menjadi prioritas utama dulu. Itu biasanya saya seperti itu. Jadi skala prioritas. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh ya, terkait dengan itu tadi. Untuk mengambil keputusan memang harus memiliki standar
prosedurnya, artinya biar keputusan yang diambil itu ya merupakan keputusan yang terbaik. Biasanya sebelum saya memutuskan juga yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi kenapa masalah tersebut itu bisa muncul, jadi latar belakangnya kenapa masalah itu muncul. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi sebetulnya masalah ini tujuan diselesaikannya itu kepentingannya untuk apa. Jadi menetapkan tujuan, ya, menetapkan tujuan. Jadi yang tahap berikutnya setelah diidentifikasi masalahnya, tahu, menetapkan tujuan. Kemudian yang ketiga, mencari narasumber atau pihak-pihak terkait untuk dimintai pertimbangan berkaitan dengan masalah yang ada. Jadi mungkin biasanya kalau di sekolah ya saya memanggil wakil kepala sekolah, kalau dihadapkan dengan berkaitan dengan kurikulum berarti wakil kurikulum, dihadapkan dengan kesiswaan biasanya PK dan wakil kesiswaan. Jadi pihak-pihak yang memahami itu, jadi diidentifikasi. Setelah diidentifikasi tadi berarti memanggil, minta masukan untuk penanganan masalah tersebut. Kemudian yang setelah itu mungkin yang saya lakukan adalah mencari alternatif solusi. Jadi solusi itu kan tidak hanya satu biasanya kan. Alternatif yang ada, misalkan ada 3 pilihan, kemudian misalkan ada 2 pilihan, itu alternatif mana, dan setelah itu baru diputuskan mana yang cenderung cocok untuk mengatasi masalah. Jadi baru memutuskan. Jadi setelah ada alternatif baru diputuskan. Nah setelah itu keputusan itu terkadang memang ada sisi positif dan negatifnya. Tapi tetap ketika dalam perjalanan ya tetap dievaluasi. Ketika misalkan ada yang tidak pas, ya berarti nanti sebagai bahan rujukan untuk mengevaluasi keputusan yang ada. Seperti misalkan pelaksanaan P5 selama ini itu kan kita tetap mengevaluasi terus. Itu sebagai contohnya seperti itu langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Tapi yang dianggap efektifnya itu yang kalau selama ini saya lebih efektif itu dalam mengambil keputusan itu ya tetap harus memperhatikan pihak-pihak yang terkait atau yang terkena imbas dari keputusan tersebut. Jadi saya mengambil keputusan itu tetap mempertimbangkan itu, dan juga efektif jika ya tetap kadang tidak semua orang menerima itu pasti, tetapi yang lebih banyak diterima oleh semua pihak. Jadi kita tetap mengedepankan lebih banyak pihak yang menerima keputusan itu. Itu menurut saya lebih efektif dan juga skala prioritas. Untuk selanjutnya rekan saya yang akan meneruskan pertanyaannya. Terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Giliran saya Pak untuk bertanya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Pak Sudiarto selaku kepala sekolah untuk atau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya. Tantangan yang saya hadapi berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu memang terkadang alternatif solusi ini kan sama-sama tidak mengandung kesalahan atau tidak mengandung pelanggaran kebijakan. Jadi alternatif solusinya itu sama-sama benar, tetapi justru itu yang menjadikan naluri atau perasaan saya itu yang bimbang. Artinya bimbang. Bimbang itu maksudnya ini semua pilihannya benar, tetapi ketika saya misalkan memilih solusi A, berarti ada salah satu yang dikorbankan. Walaupun dikorbankan itu belum tentu salah, jadi tidak melanggar. Jadi sebagai contoh demikian, misalkan dalam hal
study tour misalkan ya. Study tour itu misalkan ada beberapa siswa yang tidak mampu tidak ikut gitu kan. Itu kalau memang tidak mampu kan berarti memang tidak wajib. Itu benar, tapi dalam perasaan saya kok kasihan sekali ya yang tidak ikut, walaupun itu sebetulnya tidak melanggar karena memang tidak mampu ya berarti tidak. Itu sebagai contoh. Kemudian juga misalkan berkaitan dengan misalkan memilih antara kegiatan pelatihan dengan kegiatan misalkan outbound, sama-sama untuk kepentingan sekolah, tetapi kalau dua-duanya dilaksanakan itu tidak memungkinkan. Tetapi kalau dilaksanakan salah satu ada artinya yang kurang sering dalam perasaan saya, ini kok tidak bisa dilaksanakan, walaupun mungkin nantinya akan dilaksanakan. Itu hambatan itu, makanya untuk mengatasi hambatan itu ya saya selalu minta pertimbangan kepada pihak-pihak yang terkait seperti wakil kepala sekolah. Jadi sebetulnya itu untuk memantapkan keputusan. Jadi biar perasaan saya itu tenang walaupun sama-sama benar, tetapi butuh kenyamanan dan ketenangan, salah satunya adalah melibatkan tadi pihak-pihak. Itu pertama kaitannya yang intinya tantangan itu muncul dari dalam diri sendiri. Iya, sebetulnya dari ya, tidak strict misalkan itu antara berarti antara sifat kepedulian empatinya itu. iya Ya, butuh pertimbangan stakeholder yang ada untuk memperkuat. iya betul. Selanjutnya Pak, ini Pak, apakah Bapak Pak Sudiarto memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sudiarto langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedurnya seperti apa ketika menjalankan? Kalau jadwal paten pokok sebetulnya tidak ada, tetapi tetap saya memiliki standar operasional khusus, jadi semacam lini masa ketika menghadapi suatu kasus. Jadi tetap bukan jadwalnya, bukan jadwal khusus, tetapi semacam prosedur untuk penyelesaian masalah. Jadi misalkan ketika saya dihadapkan dalam suatu masalah yang harus diputuskan dalam waktu tertentu, maka saya membuat schedule. Oh berarti saya dalam 1 hari atau 2 hari ini mengidentifikasi. Kemudian setelah itu berarti saya harus memanggil pihak-pihak terkait. Jadi tetap ada standar, walaupun itu saya buat ketika terjadi permasalahan yang ada. Jadi ketika ada masalah saya otomatis nanti membuat semacam SOP, SOP. Jadi prosedur seperti ini sampai target saya dalam waktu berapa hari, misalkan 1 minggu selesai. Kadang kan masalah itu kan ada yang membutuhkan waktu cepat, ada yang membutuhkan waktu lama. Jadi tergantung permasalahannya juga. Tidak harus diselesaikan dalam waktu misalkan 3 hari atau 1 minggu, tergantung permasalahannya. Berkaitan misalkan dengan permasalahan misalkan pelanggaran disiplin guru, misalkan kekeluargaan, itu misalkan butuh waktu secepatnya, ya berarti saya mungkin dalam 3 hari itu sudah melaksanakan SOP tadi full, dari identifikasi, dari artinya meminta masukan dari pihak terkait, wakil kepala sekolah dan sebagainya, kemudian mencari alternatif solusi, pertimbangan solusi dan memutuskan itu. Jadi kalau jadwal secara tertentu itu tidak, hanya tadi ketika misalkan ada terjadi masalah yang harus diselesaikan, saya baru menyusun SOP tata waktu itu Pak. Jadi intinya berarti tidak jadwal khusus, tapi tidak ada. Kalau setiap ada kasus yang membutuhkan itu pasti ada lini masa. Iya, itu jadi target berapa butuh waktu diselesaikan. Ini yang pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sudiarto selaku kepala sekolah dalam mengambil
dan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Ya. Sebetulnya tidak hanya seseorang, jadi banyak pihak yang terkait dan mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan, karena saya tidak mungkin mengambil keputusan secara sepihak, karena bagaimanapun juga kalau keputusan itu saya lakukan sepihak tanpa adanya masukan koordinasi dengan orang lain, itu tidak ada validasi dari orang lain. Makanya tetap saya melibatkan orang lain. Adapun orang-orang tersebut ya diantaranya adalah wakil kepala sekolah, kemudian kalau berkaitan dengan kesiswaan biasanya guru BK, kemudian juga ketika masalah-masalah tertentu juga saya membutuhkan orang-orang yang memahami permasalahan itu, misalkan guru senior yang paham dengan budaya sekolah SMP Negeri 4, karena kan saya di sini kan baru tidak memahami budaya. Terkadang kalau dalam memutuskan tidak memperhatikan budaya yang ada, ya nanti akan menjadikan ketimpangan. Makanya tetap lingkungan budaya itu juga mempengaruhi keputusan. Kalaupun hal-hal yang lain selain seseorang atau orang, ya mungkin pihak-pihak orang tua, masyarakat itu juga sebetulnya mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang saya ambil. Jadi tidak hanya seseorang, Pak, jadi banyak sekali yang mempengaruhi. Jadi intinya yang mempengaruhi keputusan adalah semua stakeholder yang ada di SMP itu tetap dipertimbangkan. Orang tua, wali komite, dan guru, rekan pendidik dan tenaga pendidik. Sehingga semua keputusan berdasarkan intinya musyawarah dan mufakat. Ini yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sudiarto selaku kepala sekolah itu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajaran yang saya petik berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika, itu ternyata bahwa dalam melakukan atau menyelesaikan masalah, walaupun itu hanya permasalahan yang tidak menyalahi regulasi, artinya benar melawan benar, tetap harus memiliki SOP atau ya lini masa atau standar yang baku, sehingga keputusan itu bisa diuji dan juga divalidasi oleh semua pihak. Jadi ketika misalkan keputusannya kenapa seperti ini, alasannya apa, jadi ada SOP-nya, karena saya sudah mengidentifikasi, saya sudah melakukan pertimbangan. Jadi tidak langsung pada saat terjadi masalah langsung putuskan itu secara arogan. Itu jadi yang saya petik seperti itu. Jadi setiap ada masalah, ya ternyata sebaiknya ya harus ada SOP agar keputusan itu bisa diuji, divalidasi, dan juga ketika ada evaluasi jelas ini sebetulnya kekurangannya yang mana, kenapa kok dipilih alternatif ini bukan alternatif yang lain. Itu pembelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan. Pembelajarannya banyak, termasuk tentang dilema etika, bahwa keputusan itu tidak semuanya baik atau pro dan kontra itu wajar itu, Pak. Tidak, nggak apa-apa perlu adanya pertimbangan dan masa sehingga dapat menentukan keputusan yang terbaik. Dan ujung-ujungnya nanti juga kembali, Pak. Iya, memang betul ya. Itu saja, Pak, dari kami. Terima kasih, Pak. Itu tadi wawancara dari kami. Semoga kami dapat mengambil manfaat dari pembicaraan ini, Pak. Mohon maaf sebelumnya sudah mau waktu Bapak. Ya, terima kasih. Sesi wawancara ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul Pak. Oh, ya. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Fikri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya juga Bu. Mohon maaf ini mengambil waktunya sebentar Bu. Saya Muhammad Fikri Umam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri Pertarukan Kabupaten Pemalang, bermaksud mengadakan wawancara dengan Bu Eti selaku Kepala SD Negeri 1 Panjungan. Nah, wawancara ini terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dari nilai-nilai kebajikan berdasarkan seorang pemimpin. Nah, nanti harapannya saya dapat lebih menguasai dan dapat menganalisis dari berbagai kepala sekolah yang saya wawancara. Itu ya. Langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, saya selama ini dengan pertama melihat nilai-nilai yang ada terlebih dahulu. Ketika nilai itu merupakan nilai yang dianggap benar kedua-duanya namun bertentangan, itu berarti saya anggap itu dilema etika. Namun apabila ketika nilai itu benar dan salah dan sudah jelas, berarti kasus tersebut saya anggap itu bujukan moral. Ya. Itu untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu cara menjalankan pengambilan keputusannya? Selama ini yang saya ambil itu saya musyawarah dulu dengan rekan sejawat atau guru-guru ataupun dengan pemangku kepentingan biar menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi warga sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dengan melihat permasalahan yang ada, kemudian melihat adakah aturan yang terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya identifikasi masalah tersebut dan saya musyawarahkan dengan rekan-rekan guru dan pemangku kepentingan atau juga dengan wali murid. Biasanya kalau permasalahan atau kasus tersebut melibatkan siswa. Jadi dimusyawarahkan dulu ya. Ya. Untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yang dilakukan saya itu dulu dengan mengidentifikasi kasus atau permasalahan tersebut, kemudian kita pecahkan bersama. Nah, selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Kalau tantangan itu menurut saya ada dua, yaitu tantangan dari faktor eksternal juga faktor internal. Kalau faktor eksternal atau faktor dari luar itu biasanya perubahan atau regulasi, kurangnya dukungan dari atasan terhadap instansi kami, kemudian pengaruh sosial dan budaya sekitar sekolahan, kemudian ketidakpuasan atau tuntutan dari wali murid, kemudian media atau opini publik. Kemudian untuk dari faktor internal atau dari dalam diri saya itu adalah kemampuan diri saya dalam memecahkan permasalahan tersebut, kemudian mengambil sebuah keputusan. Ketika misalnya ada kasus ketika dana itu belum cair, namun kegiatan harus berjalan, itu agar murid saya yang memiliki bakat dan minat dalam lomba tersebut tetap bisa berekspresi dan menampilkan kemampuannya, itu memang harus dibutuhkan namanya musyawarah agar tetap berjalan dengan baik.
Apa Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bagaimana prosedurnya? Kalau di sekolahan saya itu tidak memiliki jadwal tertentu. Untuk menyelesaikan kasus itu biasanya mengalir saja, karena setiap ada datang kasus baru kami selesaikan. Saya juga tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut. Saya musyawarahkan dengan pihak terkait, dengan guru-guru, untuk mempertimbangkan penyelesaian yang terbaik dari kasus tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya ada yang membantu, yaitu terutama rekan sejawat atau guru-guru di SDN 01 Tanjung. Itu untuk pertanyaan yang terakhir ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil itu satu, pentingnya memahami aturan atau regulasi atau kebijakan yang ada. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kemudian komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang terakhir, tentunya mengutamakan kepentingan siswa. Apapun keputusan yang kami ambil itu harus bermanfaat atau mementingkan kepentingan siswa. Terima kasih ya Bu ya. Nanti saya bisa melaksanakan wawancara dengan Ibu. Semoga saya lebih bisa memahami tentang modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Ya, sekali lagi terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.